Jakarta dan kandang sapi. Siapa yang mengira keduanya masih berdampingan di era modern seperti saat ini? Di tengah gedung-gedung pencakar langit masih ada peternakan yang tetap sibuk di timur ibu kota. Mulai dari memberi pakan hingga memerah susu sapi segar. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Dan di tempat ini tua dan muda sama-sama mandi. Dia buang air besar. Kenapa tadi? Muka gua kena buntut. Ini buntutnya. Peternakan sapi di tengah kota, kedengarannya mustahil. Tapi inilah faktanya. Jakarta yang kita kenal sebagai kota modern ternyata masih menyimpan jejak kehidupan agraris. Di balik dinding beton dan riuh kendaraan, sapi-sapi di kandang-kandang ini tetap sibuk memproduksi susu segar untuk warga ibu kota. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Dan ikuti keseruan saya bersama sahabat-sahabat saya hari ini. The Cows, Shopee. Hai sister-sister. Bahkan jumlah sapinya bukan sekadar belasan atau puluhan ekor, melainkan ratusan. Sebagian besar adalah sapi perah yang setiap hari menghasilkan ribuan liter susu segar. Dari proses pemerahan hingga pengolahan, semuanya berlangsung di area yang tidak jauh dari padatnya permukiman. Kalau dipendang, jangan di belakangin dong. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat di salah satu lokasi yang masih aktif hingga kini, tepatnya di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Disinilah peternakan sapi perah bertahan di tengah derasnya arus modernisasi kota metropolitan. Waduh, ini jinak galak. Yang ini? Yang putih. Yang putih yang galak? Ya. Saya langsung dia lagi gitu. Jadi tidak bisa diambil gambarnya, tapi ya kayaknya indikasi dia tidak mau dekat-dekat saya. Ya antara sama bapak aja ya. Rutinitas harian di peternakan sapi Jakarta dimulai dengan hal penting, yaitu memandikan sapi. Dilakukan 2 kali sehari, bukan hanya untuk menjaga kebersihan sebelum pemerahan, tapi juga untuk mengatasi tantangan suhu panas di ibu kota. Dan di tempat ini tua dan muda sama-sama mandi. Sebagian besar sapi di sini adalah jenis Friesian Holstein yang idealnya hidup di suhu 15-20 derajat Celcius. Sementara Jakarta rata-rata berada di atas 30 derajat. Karena itu mandi rutin jadi cara efektif untuk mencegah stres panas yang bisa menurunkan nafsu makan dan produksi susu. Saya berpindah ke bagian belakang tempat semua makanan disiapkan. Di ibu kota, hijauan segar ibarat barang langka. Dengan lahan terbuka yang terbatas, para peternak harus putar otak mendatangkan pakan langsung dari daerah sekitar Jawa Barat. Seperti hari ini, peternakan di Pondok Ranggon mendapatkan suplai hijau-hijauan dan sisa panen jagung. Hijauan ini kemudian dicacah halus menggunakan mesin khusus agar mudah dikonsumsi oleh para sapi. Lagi Pak, 1 tong bagi 4 ekor. 1 tong 4 ekor. Makanan hijauan ini sangat penting karena sapi termasuk hewan ruminansia yang butuh serat. Konsumsi serat dan hijauan tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan, tapi juga kunci utama untuk meningkatkan kualitas susu yang mereka hasilkan. Lidahnya kasar juga ya? Kasar. Aduh, kayak amplas lidahnya. Iya. Hey, pus. Selain hijauan, peternak juga memberikan pakan konsentrat yang dicampur dengan ampas tahu. Ampas tahu untuk kuantitas, sementara kalau hijauan untuk kualitas susunya. Ampas tahu ini penting untuk meningkatkan produksi susu dari sapi perah, sekaligus menjaga produksi susunya juga. Jadi ketika ampas tahunya ini nggak tersedia, itu dia akan berpengaruh signifikan. Sudah makan, sudah bersih, kandang rapi, saatnya proses yang paling ditunggu, memerah sapi. Bau banget. Muka saya wangi pipis sapi. Aromanya. Seekor sapi dewasa di peternakan ini bisa menghasilkan 10-15 liter susu segar sekali perah. Pemerahan dibantu mesin perah, lalu susu ditampung dalam wadah stainless steel dan disaring berlapis. Ya, copot lagi. Taruh. Dia buang air besar. Pagi. Hari yang mantap.
Proses pemerahan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan susu, tapi juga bagian dari perawatan sapi. Sapi yang produktif dan sehat harus diperah setiap hari. Jika tidak, bagian ambing sapi ini akan membengkak dan menimbulkan rasa nyeri. Mbak, bangun mbak. Mbak, mau diperah mbak. Mbak, bangun mbak. Oh lagi hamil. Oh, mohon maaf ibu hamil. Meski mesin sudah bekerja, sentuhan tangan tetap diperlukan di akhir proses. Pak, ngapain pak? Nirisi. Oh saya pikir pakai ini aja cukup. Nirisi juga. Kita lihat dulu. Peternak menyebut tahap tambahan ini dengan istilah meniris. Pernah kesepak pak? Sering. Kesepak kok sering? Kesepak mah pernah. Meskipun nampak tenang, bekerja di kandang sapi menuntut kehati-hatian. Sapi, aduh, tinggal dikit. Ngambul. Geser. Aduh, tadi udah. Ya, benar. Sapi perah memang lebih jinak dibanding sapi potong. Namun, ya risiko tertendang tetap ada. Tendangan memang bisa terlewat, tapi bukan berarti kami bebas dari serangan ekornya. Kenapa tadi? Muka gua kena buntut. Selain tangan yang harus bersih, ada satu rahasia kecil yang tidak boleh dilewatkan saat meniris, yaitu penggunaan margarin. Ini yang ini sapinya agak galak. Tadi saya lupa nambahin si menteganya. Jadi dia mungkin rasanya terlalu besar, jadi dia ngambek. Aman ya, aman. Tunggu dulu nih saya tambahin. Biar nggak perih. Yuk semangat memerahnya. Oke, jangan ditendang, aman. Aman ya, aman. Saya dikasih bapaknya, kalau masih kehamilan usia yang dia sekarang nih, 5 bulan, masih boleh diperah. Aman ya, jangan ngambek. Sebagai langkah terakhir setelah susu keluar, ambing sapi selalu diberikan obat khusus untuk menjaga kesehatannya. Ambingnya dia setelah diperah kan masih agak kebuka tuh mas. Ketika dikasih iodin untuk meminimalisir masuknya bakteri ke dalam. Oh, meminimalisir bakteri pakai zat iodin. Oh, oke mas. Ini ya. Cup. Oke. Lagi cup. Uniknya sapi di kota rata-rata dipelihara di kandang beralaskan karpet tebal. Bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga faktor keselamatan. Nah, kalau nggak ada karpetnya, mereka bisa kepleset. Ketika kepleset, resiko terjadinya patah tulang pada sapi itu besar. Nah, apabila terjadi patah tulang pada sapi itu udah nggak bisa diselamatkan, Mas. Karena kalau misalkan kita melakukan operasi pada sapi, biayanya itu sangat tinggi. Sapi perah hanya bisa menghasilkan susu jika sudah pernah beranak. Anak-anak sapi di sini juga ikut dipelihara dengan baik. Ya, lengkap dengan pakan dan perawatan setiap hari. Buset! Kakinya jangan masuk! Kakinya keluarin dulu, jangan nginjek makanan! Kakinya keluarin dulu! Kakinya keluarin! Kagak sabaran banget bocah! Sapi di peternakan juga bisa sakit seperti manusia. Penyebabnya beragam, mulai dari perubahan cuaca ekstrim hingga stres. Untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya, sapi yang sakit akan diberi suntikan vitamin atau obat-obatan. Di mananya mas, nyuntiknya? Ini bagian leher. Tantangan utama beternak di tengah kota adalah soal limbah. Di sini kotoran sapi tidak dibiarkan begitu saja. Limbah diolah kembali menjadi berbagai hal yang bermanfaat, salah satunya dijadikan kompos. Semua limbah dari sapi ataupun dari sisa pakan sapi itu bisa diolah. Ini salah satunya dicampur jadi satu dari limbah sapi dan sisa rumputnya diaduk-aduk, difermentasi sampai sekitar 21 hari ya Pak ya? 21 hari dan jadilah kompos. Pengalaman di kandang memang selesai, tapi petualangan saya masih berlanjut. Setelah berganti pakaian, mengenakan perlengkapan higienis dan memastikan diri bersih, saya akan masuk ke area pengolahan. Bang, langsung taruh sini bang? Nanti dulu mas, jadi masaknya nggak langsung di api, kita harus pakai panci lagi, diisi air. Nanti dia panci susunya itu masukkan ke dalam panci dengan airnya. Kalau misalkan langsung kena api? Itu berpengaruh nanti di susunya, karena dia nggak boleh kena api langsung, nanti mengurangi dari
kandungan susunya itu sendiri. Dan yang ini adalah proses pasteurisasi atau pemanasan susu hingga mencapai suhu sekitar 75 sampai 80 derajat Celcius. Ini akan membunuh bakteri berbahaya tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius, susu harus segera didinginkan. Penting untuk tidak memasak hingga 100 derajat Celcius karena suhu yang terlalu tinggi akan menghilangkan kandungan nutrisi dan bakteri baik dalam susu. Kalau Anda berhenti sampai tahap ini, susu sebenarnya sudah bisa langsung dikonsumsi atau dicampur dengan perasa menjadi susu segar siap minum. Namun jika ingin membuat yogurt, tambahkan 200 ml yogurt siap konsumsi untuk setiap 10 liter susu. Bang, ini kan yang plain. Ya. Bisa nggak sih kalau kita pakai rasa-rasa yogurtnya misalkan? Oh, nggak bisa ya Mas ya. Jadi yang kita butuhkan kan yang murni. Jadi yang belum ada rasa. Karena kalau udah ada rasa, ada campuran bahan-bahan, dia nggak akan jadi yogurtnya. Kalau nggak jadi itu gimana tuh? Dia rusak. Jadi komposisinya itu dia akan pecah dan nggak menggumpal gitu kan. Langkah selanjutnya adalah proses inkubasi. Pastikan susu ditaruh di dalam wadah yang kedap udara sebelum didiamkan selama 8 sampai 12 jam. Dia bisa masuk patogen atau bakteri-bakteri yang lain, jadi bercampur menyebabkan bisa kegagalan, jadinya bisa gagal juga. Lah, bakteri dari mana kan udah ditutup begini, Bang? Iya, udara kan masuk. Pastikan yogurt disimpan di lemari pendingin, bukan di suhu ruang. Dan inilah yogurt siap santap, kental, beraroma segar, dan masam. Ciri khas yogurt yang baru dibuat. Kayak kena jeruk nipis. Pakai buah enak nih. Salad dressing. Sedap banget. Dalam sehari, ratusan sapi di sini bisa menghasilkan ribuan liter susu. Namun di balik jumlah yang besar itu muncul tantangan terutama terkait kesehatan sapi. Kesehatan ini pasca PMK ini luar biasa ini tantangannya sekarang. Banyak penyakit-penyakit yang perlu kita perhatikan lebih intensif dibandingkan dengan sebelum PMK. Peternakan di Jakarta ini bukan sekedar oase di tengah kota. Keberadaannya memiliki peran strategis terutama dalam menjaga ketahanan pangan ibu kota. Sentra peternakan produksi di wilayah DKI Jakarta itu juga mendukung dari program ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta, terutama dalam stabilitas stok ketika pasokan dari luar wilayah, luar daerah itu mengalami kendala seperti bencana alam dan non-alam. Saya lelah tapi happy karena akhirnya sudah tahu perjalanan panjang di balik nikmatnya seteguk susu sapi ataupun yogurt yang dinikmati. Gimana? Ada yang tertarik untuk bikin yogurt sendiri atau malah pengen jadi peternak sapi? Akhir kata, Rian Fernando, Arya Asmoro, Jakarta.